Oke, balik lagi bersama saya di channel Suburban Fit. Kali ini kita akan membahas sebuah ban truk yang ukuran 1000 ring 20. Jangan lupa untuk siapkan kopinya, karena kita akan membahas ban menarik, 3 merek ban menarik dengan ukuran yang sama. Tanpa berlama-lama, mari mulai. Ban truk adalah salah satu komponen penting vital dalam dunia transportasi logistik. Tanpa ban yang tepat, sebuah truk tidak hanya kehilangan efisiensi, tapi juga bisa membahayakan muatan, supir, bahkan orang lain di jalan raya. Hari ini kita akan membahas 3 ban yang sering menjadi pilihan operator truk di Indonesia, khususnya dalam ukuran populer, yaitu 1000 ring 20. 3 nama itu adalah Dunlop RM9, GT GAZ 892, dan Bridgestone Emiller Super. Ketiganya punya reputasi kuat di segmennya masing-masing. Tetapi ternyata jika kita bedah lebih dalam, ada perbedaan fundamental dari sisi konstruksi, spesifikasi teknis, hingga kecocokan penggunaan di lap. Untuk ukuran 10 ring 20 sendiri sebenarnya bukan sekedar angka. 10,00 menunjukkan lebar nominal ban dalam inchinya ya. Sedangkan 20 berarti ban ini dipasangkan pada velg dengan diameter 20 inci. Huruf R di tengah menandakan konstruksi radial, berbeda dengan tanda strip atau das yang biasanya berarti bias atau nilon. Konstruksi radial dan ban bias memiliki perbedaan sifat yang sangat penting. Ban radial lebih fleksibel di bagian sidewall, mampu mengurangi panas, lebih awet untuk pemakaian jarak jauh, dan tapaknya cenderung merata, sehingga ausnya lebih lambat. Sementara ban bias terkenal lebih kaku, punya karkas yang tebal, dan lebih tahan terhadap benturan keras. Meski ban bias lebih cepat panas jika dipaksa melaju pada kecepatan tinggi dalam waktu lama. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu GT GAZ 892. Ban ini jelas diposisikan sebagai ban radial serbaguna untuk kendaraan komersial berat. Dalam ukuran 10 ring 20 dengan 16 pli rating, GAZ 892 punya load index sekitar 146 hingga 143 dengan speed rating K. Artinya, jika dipasang sebagai ban tunggal, ia mampu menahan beban sekitar 3000 kg per roda. Sedangkan jika dipasang ganda, ban maksimalnya adalah 2725 kg per roda. Tekanan angin maksimalnya tercatat 830 kilopascal. Diameter luarnya sekitar 1050 mm dengan kedalaman tapak kurang lebih 15,3 mm. Angka-angka ini bukan sekedar data, melainkan menunjukkan karakter ban yang dibuat untuk menempuh jarak menengah hingga jauh dengan daya tahan tinggi. Ketebalan telapak lebih dari 5 mm memungkinkan umur pakai lebih panjang. Sementara konstruksi radial membuat ban ini jauh lebih tahan panas saat dipakai di jalan tol tentunya. Menariknya, di kalangan global, GT GAZ 892 juga tersedia dalam versi 18 pli rating dengan load index lebih tinggi, yaitu 149/146. Ini berarti di pasar tertentu ada varian yang sanggup menahan beban lebih berat, cocok untuk operator yang sering menghadapi kondisi overload atau rute tanjakan berat. Kehadiran 2 varian ini menunjukkan bahwa GT berusaha fleksibel memenuhi kebutuhan armada di berbagai negara.
Meski di Indonesia mayoritas yang beredar adalah versi 16 play rating, secara keseluruhan GAZ 892 punya citra sebagai ban all position yang tangguh dengan keunggulan utama pada umur pakai dan efisiensi bahan bakar. Beranjak ke ban kedua, kita punya Bridgestone Emiller Super. Dari namanya aja jelas Bridgestone menggarap seri ini khusus untuk kendaraan niaga. Emiller Super adalah ban radial dengan tipe tube type yang artinya masih menggunakan ban dalam dan flat. Dalam ukuran 10-00-20, data resmi menunjukkan load index 147/143 dengan speed rating K, sama kayak ban GT tadi. Angka ini itu sedikit lebih tinggi dibandingkan GAZ 892 versi 16 play rating. Meski secara aplikasi keduanya sama-sama cukup untuk kelas medium hingga heavy duty. Diameter luarnya sekitar 1047 hingga 1054 mm dan sama-sama dirancang untuk ring 7,5 inci. Emiller Super punya rekam jejak yang panjang di Indonesia. Bahkan di salah satu pemeran otomotif terbesar, contohnya Gias Bridgestone merupakan truk Hino Rangers dengan ban Emiller Super A ukuran 10-00-20. Kehadiran di event resmi dan keterlibatan sebagai ban OEM atau ban pameran menandakan bahwa ini memang diakui dan dipakai dalam konteks niaga ringan di Indonesia. Keunggulan Bridgestone bukan hanya pada produk, tetapi juga pada jaringan distribusi dan after sales. Operator armada biasanya lebih merasa aman memilih ban dengan dukungan luas. Karena ketika ban mengalami kerusakan atau butuh perawatan, suku cadang dan layanan teknis lebih mudah dijangkau di seluruh daerah. Namun perlu dicatat, seri Emiller ini punya banyak varian. Ada yang radial seperti Emiller Super, ada juga yang bias seperti long service. Jadi, ketika membeli, operator harus benar-benar memperhatikan kode lengkap pada sidewall ban. Karena meskipun sama-sama bernama Emiller, spesifikasi dan karakter bisa sangat berbeda. Emiller Super jelas unggul untuk rute campuran tol dan regional dengan fokus pada ketahanan terhadap panas dan efisiensi jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke ban ketiga, yaitu Dunlop RM9. Mari. Di Indonesia, RM9 hampir selalu dipasarkan dalam versi bias ya, berbeda dengan yang tadi. Di berbagai toko industri maupun di e-commerce, produk ini mencatat sebagai ban 10-00-20 dengan 16 play rating. Konstruksi bias membuat RM9 jadi pilihan operator yang beroperasi di jalur berat, jalan berbatu, berlubang, atau medan dengan banyak beban kejut. Kelebihan utamanya ada pada karkas yang tebal dan kuat. Jika radial lebih nyaman di jalan tol, nah bias lebih tahan dihajar lubang, batu, dan beban berat maksimal. Kekurangannya ban bias lebih cepat panas di kecepatan tinggi dan tapaknya biasanya habis lebih cepat jika dipakai untuk long haul di jalan mulus. Harga di pasaran membuat RM9 cukup menarik. Beberapa retail menawarkannya di kisaran 3 hingga hampir 4 juta rupiah per pieces-nya. Secara umum, ban bias memang sedikit lebih murah dibandingkan ban radial ya. Karena teknologi karkasnya lebih sederhana dan umur pakainya relatif lebih singkat. Bagi operator yang lebih mementingkan biaya awet dan
ketangguhan fisik, RM9 bisa jadi pilihan logis. Meskipun harus siap dengan konstruksi rotasi lebih sering dari umur tapak yang mungkin lebih pendek dibandingkan ban radial. Jika kita bandingkan ketiganya dalam konteks aplikasi nyata, jelas terlihat segmennya masing-masing. Untuk rute tol atau antar kota dengan kecepatan stabil, ban radial seperti GT GAZ 892, ban Bridgestone Emiller Super adalah pilihan terbaik. Keduanya lebih tahan panas, lebih efisien, dan memiliki umur pakai yang panjang. Untuk operator yang ingin ban dengan kedalaman tapak lebih tebal dan opsi play lebih tinggi, GAZ 892 bisa jadi unggulan. Untuk yang lebih menggunakan jaringan servis, mempertanyakan terhadap merek besar, Bridgestone Emiller Super lebih memenangkan. Sementara untuk campuran dengan kondisi jalan yang batu atau sering membawa material berat di jalur non-tol, Dunlop RM9 hadir sebagai solusi yang lebih tahan banting. Konstruksi biasnya membuat ban ini tidak gampang rusak atau dihantam lubang atau jalan berbatu. Operator mungkin harus berkorban sedikit soal umur pakai di jalan tol. Tapi di medan berat, keunggulan RM9 benar-benar terasa. Kesimpulannya, memilih antara Dunlop RM9, GT GAZ 892 atau Bridgestone Emiller Super bukan soal mana yang paling bagus secara absolut, tapi soal mana yang paling penting cocok dengan kebutuhan. Radial untuk efisiensi jarak jauh, bias untuk kekuatan di jalan rusak, GT dengan keunggulan kedalaman tapak dan opsi beban tinggi, Bridgestone dengan reputasi dan jaringan servis yang luas, sementara Dunlop dengan karkas bandel di rute berat. Pada akhirnya, sebelum membeli, selalu perhatikan kode lengkap di sidewall ban, load index, play rating, speed rating, dan apakah ban tersebut tube type atau tubeless. Sesuaikan dengan berat muatan dan rute dominan armada kamu. Karena ban truk bukan sekedar kompon, tapi pondasi untuk keselamatan dan efisiensi bisnis logistik kamu. Jika Anda seorang operator atau pemilik armada, coba tulis di kolom komentar rute apa yang paling sering dilalui truk Anda dan muatan apa yang paling sering diangkut. Dari situ, kita bisa diskusikan bersama tekanan angin ideal pada pola rotasi dan ban mana yang paling sesuai untuk kondisi nyata kamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena kita akan terus menghadirkan konten edukatif seputar ban besar ya, khususnya tentang ban yang bisa membantu Anda membuat keputusan terbaik untuk bisnis transportasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.